Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan ini saya ingin menanggapi hasil diskusi kemarin yang diadakan di Kesultanan Banten. Yang itu alhamdulillah dengan begitu tampak jelas dan kelihatan ya mutu dan kualitas dari dua sisi ini. Satu sisi pembela habaib, pembela Ba'alawi yang diwakili oleh dari kalangan Ba'alawi dan juga non-Ba'alawi. Semuanya berkualitas dan punya nilai ilmu analisis yang kuat dan tajam. Sementara berbalik sebelahnya yang itu ngambang. Dan ada argumentasi yang itu tidak punya nilai keilmuan sama sekali. Ya, kenapa? Karena ternyata setelah saya renungi, saya simpulkan argumentasi mereka itu terkurung karena satu doktrin, yaitu apa? Harus ada kitab primer atau sekunder. Sehingga cara berpikir pembela-pembela Ustadz Imaduddin atau perwakilan Ustadz Imaduddin itu terkurung di situ, tidak berkembang. Apa diantaranya? Ketika Habib Hanif Al-Attas memaparkan bagaimana hujah Ba'alawi ditilik dan dilihat dari sisi ilmu nasab. Bagaimana kaidah-kaidah nasabun, ulama-ulama nasab itu menetapkan nasab seseorang. Begitu panjang lebar, dengan bahasa yang jelas dan lugas, rujukan juga jelas, dipaparkan dengan singkat dan padat, bahasa yang singkat dan padat maksudnya. Tetapi apa ditanggapi oleh pihaknya Ustadz Imaduddin? Pembahasan yang tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan. Artinya itu tidak menjawab pertanyaan mereka. Karena mereka ingin kenapa? Ada nggak kitab yang sezaman atau yang mendekati? Setiap kali ada pemaparan-pemaparan dan dari pihak Ba'alawi mempertanyakan gitu ya, ada nggak kitab yang itu menafikan Imam Ubaidillah? Di mana dalilnya? Ada nggak manuskripnya? Selalu dikata dan dijawab, kalian itu punya pertanyaan sebakul, banyak kalian punya, tapi satu pertanyaan dari kami itu tentang ada nggak kitab yang primer dan sekunder yang itu menyebut Imam Ubaidillah. Balik lagi ke situ. Nah, setiap argumentasi dari pihak Ba'alawi yang saya kira referensinya jelas banget. Ya, bersumber dari ulama-ulama yang sikoh, ahli di bidangnya. Seperti Syekh Az-Zabidi, Imam As-Sakhawi, Imam Ad-Dabahani, Syekh Ibn Al-Haytami, dan yang lainnya. Itu kan bukan ulama sembarangan. Ulama yang sikoh, yang banyak ulama-ulama dunia itu bersanad kepada beliau-beliau, tapi apa? Selalu dinafikan oleh mereka-mereka. Ya, sehingga mereka mengatakan ya berhujjah di kitab Tahdhibul Ansab, Al-Asili Al-Mazdi, Asy-Syajarah Mubarakah, dan itu kitab pusakanya Ustadz Imad. Nggak ada itu Imam Ubaidillah. Jadi nggak mau menerima, mereka lupa ya. Mereka tidak berpikir luas. Kalau satu kitab nggak ada, berarti hukumnya dipastikan nggak ada gitu. Tanpa melihat ulama ini menyebutkan walaupun di karang belakangan. Sebab nggak mungkin ulama itu menyebutkan satu nama, ujug-ujug ditulis tanpa ada verifikasi lebih awal. Tanpa mencari informasi lebih dahulu. Nggak mungkin. Sebab apa? Sebab dusta dalam nasab itu termasuk dosa besar. Ya, jadi nggak sembarang ulama nasab itu menetapkan nasab. Ya, jadi setiap argumentasi dari
pihak Balawi selalu dinafikan dan hanya bermuara pada satu kalimat. Mana kitab primer dan mana kitab yang sekunder. Nah, para jemaah, para pemirsa, sehingga ada satu kalimat ya, satu redaksi yang dinukil dari kitab Sihahul Akhbar, yang itu dibacakan oleh Ustadz Aziz Jazuli, yang redaksinya begini ya, mudah-mudahan tidak salah kutip ya. Amma Ahmad bin Isa an-Nakib faqad kana lahu dhailun fil Yaman wala yuqal. Adapun Ahmad bin Isa an-Nakib itu betul-betul baginya punya del, artinya keturunan. Ya, del asal mana itu ekor, artinya keturunan. Di Yaman. Ini kan informasi. Wala yuqal, dan tidak dikatakan, tidak diceritakan, tidak diinformasikan, tidak ada informasinya. Kalimat ini tidak menafikan. Cuma ini kalimat segotu tamrid ya. Segotnya segot tamrid. Artinya itu lemah, tidak ada data yang akurat. Tetapi kan ini kalimat yang lemah ini didukung dengan kitab-kitab yang lain. Redaksi ini tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Berbeda kalau kalimatnya wala yakunu lahu dhailun. Nah itu berarti itu sudah dipatok, sudah diketuk. Beliau Ahmad bin Isa tidak punya keturunan. Kembali, karena satu doktrin yang sangat kuat, ya, yaitu ada nggak kitab primer atau sekunder. Sehingga redaksi yang ini sebenarnya celah untuk mengisbatkan, pahamnya itu diarahkan apa? Kepada menafikan. Banyak kitab menyebutkan, Habib Al-Atos menyebutkan 60 kitab, 64 judul kitab, nasab mengisbatkan Imam Ubaidillah. Lalu ditanya balik kapan itu kitab itu dikarang. Kembali sekali lagi ya. Jadi ini pertanyaan disampaikan baik mereka. Kenapa? Karena mereka terdoktrin dengan kalimat ada nggak kitab primer atau sekunder. Sudah. Seakan-akan selain itu, ulama itu ngomong asal apa, mengarang asal-asalan. Menulis tanpa dasar-dasar yang kuat. Atau boleh dikatakan menulis nama di ruang hampa gitu. Naudzubillah, zumma naudzubillah ya. Nah, para pemirsa, yang akhirnya saya akan mengatakan sehebat-hebatnya tupeh melompat, pada saatnya akan jatuh juga. Walaupun dia kekeh dengan doktrin itu ya, dengan kalimat itu. Ada nggak kitab primer atau sekunder? Akhirnya lama-lama jebol juga hujah mereka itu. Ketika di antara mereka mengatakan al-isnadu minad-din. Isnad itu bagian daripada agama. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau nggak ada isnad, kalau isnad itu bukan sebuah keharusan, nanti orang itu akan ngomong semau-maunya gitu. Jadi kalau ngomong apapun harus ada dasar sanad keilmuannya. Ini disampaikan menjadi dalil dari mereka untuk membuktikan kalau Al-Imam Ubaidillah itu nggak ada. Sehingga mereka memakai makolanya Syekh Abdullah bin Mubarak, bahwa dari mana kitab yang menyebutkan Imam Ubaidillah itu, dari mana sanad ilmu, apa sanadnya itu. Akhirnya kan ini ternyata menjadi hujah atas mereka. Kalimat ini akhirnya hujah atas mereka, berbalik atas mereka. Senjata makan tuan. Nah sekarang ketika ini disampaikan oleh pembela Ba'alawi sebagai hujah terbalik. Kalau begitu, kalau penetapan Imam Ubaidillah itu butuh sanad, dari mana dasarnya? Sekarang di kitab Tahdhibul Ansab.
Yang itu hanya menyebut satu nama keturunan daripada Al-Imam Ahmad bin Al-Muhajir, itu hanya satu nama, itu nama Muhammad. Sekarang nama Ali dan Husain dari mana sanadnya itu sehingga ada dalam kitab Syajaratul Mubarakah. Para pemirsa, apa yang terjadi? Mereka sukut, nggak bisa berbicara, nggak bisa menjawab, karena memang nggak ada sanadnya. Yang pada akhirnya Tengku Mudakori mengatakan, berarti kitab ini tidak bisa dibuat hujah. Karena memang nggak ada sanadnya. Nah, kalau kita pahami dengan teliti ya, dengan sedikit cerdas, tidak harus cerdas, berarti kitab Syajarah Mubarakah yang selama ini dibanggakan oleh Ustadz Imad, dianggap kitab pusaka, itu rungkat. Rungkat. Kenapa? Karena ternyata ada nama disebut tanpa sanad. Nah, itu kalau kita berpikir secara ilmiah. Cuma kan sekali lagi, kita tidak memakai metodenya Ustadz Imad, enggak. Di mana ada ulama sikoh menyampaikan, terlebih bukan satu ulama, satu alim yang menyebutkan, udah cukup. Ya, kenapa? Karena ilmu nasab itu bertumpu pada riwayatul amud. Kalau ada itu nama-nama disebut dalam satu silsilah nasab, bersumber jelas dari orang-orang sikoh, udah cukup, selesai. Kalau harus pakai sanad, rungkat, susah itu menelusuri nasab itu. Nah, para jamaah, para pemirsa, kaum muslimin, saudaraku di mana berada, rahimakumullah. Nah, kembali ya, dengan doktrin yang sangat kuat, bahwa ada nggak kitab primer atau sekunder. Kembali menghadirkan dan menyebut nama kitab Syajarah Mubarakah. Menyebutkan bahwa ini kitab ini kuat dan valid untuk dijadikan sebagai hujah dalam masalah nasab. Padahal tadi kan udah disampaikan. Dari sisi sanad, kitab ini rungkat. Apalagi apa? Ini kitab ini pun bermasalah. Siapa pengarangnya belum jelas, walaupun diklaim Fakhrul Razi itu Imam Nasirus Sunnah, ya. Tetapi bermasalah dari isinya. Abdul Qadir Jalani nggak disebut, padahal semasa satu darah juga dengan beliau. Apalagi di situ disebut Imam Mahdi sudah hadir, berbeda dengan keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Ya, banyak keganjilan yang itu menurut saya itu kitab ini tidak valid dan tidak bisa dijadikan kitab pusaka. Ya. Nah, jadi kembali tadi saya sampaikan dengan mengatakan dia kitab ini adalah kitab pusaka, kitab kuat, kitab valid. Terus mengatakan banyak manuskripnya. Di antaranya yaitu yang menulis, ada yang punya menyimpan, maksud saya adalah Syekh Ibrahim bin Mansur. Atau Syekh Mansur bin Ibrahim ya. Ternyata para pemirsa, ini beliau ini mengisbat Imam Ubaidillah, mengakui Ba'alawi. Nah, ini pun ini termasuk senjata makan tuan untuk kubunya Ki Imad. Nah, dari paparan saya yang tadi saya sampaikan ya, saya menyimpulkan bahwa doktrin Ustadz Imaduddin sangat hebat itu. Bisa mempengaruhi orang-orang cerdas, sehingga mereka percaya dan membuat cara berpikir mereka itu tersekat dan terpenjara, menjadi jumud dan beku, tidak berkembang begitu. Kenapa saya sampaikan begini? Mereka tidak berpikir bahwa ulama yang saya sampaikan tadi, yang itu mengisbatkan nama Imam Ubaidillah itu bukan ulama biasa. Banyak ulama-ulama kita yang luar biasa, sanad ilmunya kepada beliau-beliau itu. Tidak mungkin beliau itu asal mengisbat. Tidak mungkin beliau-beliau itu asal menulis nama dalam satu nasab, nggak mungkin. Kok bisanya mereka percaya dan kata-kata Ustadz Imaduddin
tapi tidak percaya kepada ulama-ulama nasabun yang ilmunya diakui itu loh. Bagi saya, mohon maaf, itu nggak logis, nggak masuk di akal gitu loh. Ulama kaliber internasional yang keilmuannya tidak diragukan, kualitasnya tidak bisa diragukan, kok bisa-bisanya dikesampingkan karena ucapan Ustadz Imaduddin? Siapa dia gitu loh. Analogikannya begini, kok seorang insinyur bangunan ketika bicara tentang kesehatan dipercaya, sementara ketika dokter yang itu ahlinya, ahli dalam bidangnya, menyampaikan tentang masalah kesehatan, tentang penyakit, kok nggak dipercaya? Ini aneh. Analogikannya begitu, sama. Imaduddin yang bukan nasabah menyampaikan satu kaidah sendiri, buatan sendiri, dipercaya. Sementara ulama-ulama nasabun yang ilmunya diakui dalam bidang nasab, jelas punya guru sanad ilmu nasab yang jelas, kok disampingkan begitu. Nah, yang intinya kesimpulannya apa? Dengan doktrin tadi, kalimat singkat, ada nggak kitab yang primer atau sekunder, itu kalimat itu satu mengkerdilkan keilmuan para alim ulama. Ya, seakan-akan ulama itu sembarangan ngarang nasab. Seakan-akan ulama itu asal tulis. Tidak verifikasi dulu, tidak cari informasi dulu. Seakan-akan ulama itu tidak takut dengan dosa atau tidak paham dengan hadis. Yang itu tahdir, menakut-nakuti tentang pendustaan dalam masalah nasab. Dengan itu, dengan mempercayai penyampaian Ustadz Imad tanpa disadari, itu akhirnya tidak lagi percaya dengan sikohnya para alim ulama, adalahnya para alim ulama. Makanya dari awal saya kenapa hadir di tengah-tengah polemik nasab ini, karena saya melihat bahwa ini efeknya, dampaknya luar biasa. Bukan saja di lapisan masyarakat akan terjadi benturan, minimal itu saling ada caci maki, cela mencela, merendahkan, bahkan ulama. Tapi juga yang pada ujungnya apa? Ulama kita pun, para mu'alifin, munusonifin itu pun direndahkan. Itu imbasnya. Sementara mereka-mereka itu, ya saya tidak usah sebut nama, siapa sih mereka? Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Intinya kita harus percaya dengan ulama-ulama kita. Kita harus percaya dengan pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak mungkin beliau itu asal berguru, asal mencari ilmu tanpa melihat kredibilitas guru yang beristifadah darinya. Nggak mungkin. Banyak ulama-ulama di Nusantara ini yang ilmunya luar biasa dan semuanya meyakini Mbah Alawi adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita pegang. Dan jelas kemarin kalau kita bicara ilmiah, debat di Kesultanan Banten itu akan tampak kelihatan siapa yang itu benar-benar ilmiah. Bisa dilihat. Ya. Pembela Mbah Alawi bicara dengan data. Pembela Mbah Alawi bicara dengan ilmu. Dalilnya jelas, akurat, autentik, dan tidak bisa dibantah. Mereka hanya satu kalimat, satu hujah. Kita apa? Ada nggak kitab primer atau sekunder?
Dan itu lucu. Kenapa yang membuat? Karena itu bukan alim nasabah. Bukan alim nasabah, tapi pakai kaidah sendiri dalam bidang nasab. Itu tidak lucu dan itu tidak ilmiah. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.